Setan paling takut kalau kita tahu semua rahsianya. Disediakan oleh John Quayman Anak Kulu, 31 hari bulan Ogos, tahun 2023. Petikan dari Alkitab BM dicetak oleh atau perintit Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Nanggewer, Indonesia. Kamu percaya bahwa Allah hanya satu. Bagus. Roh jahat pun percaya akan hal itu dan gemetar karena takut. Seperti dalam Yakobus bab 2 ayat 19, rancangan itu akan disempurnakan oleh Allah pada masa yang ditentukannya. Rancangan itu adalah untuk menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakan, baik yang di surga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Seperti tersebut di dalam Efesius bab 1 ayat 10. Jangan ragu-ragu, karena di Matius bab 28 ayat 18, Yesus menghampiri mereka lalu berkata, Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sama juga di dalam Efesus bab 1 ayat 21, di situ Kristus berkuasa atas semua pemerintah, penguasa, pemimpin, dan raja. Kristus jauh lebih berkuasa daripada sesiapapun, baik yang hidup pada zaman ini maupun pada zaman yang akan datang. Dan di ayat 22 pula berkata, Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus, dan memberikan Kristus kepada jemaah sebagai penguasa. Setan tak nak kita tahu terutama dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19, kamu tentu tahu bahwa tubuh kamu itu tempat kediaman roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kamu, dan Allah sendiri yang mengurniakan roh itu kepada kamu. Diri kamu bukanlah milik kamu, tetapi milik Allah. Jadi, kamu sudah dibeli oleh Allah dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh itu, gunakanlah tubuh kamu untuk memuliakan Allah seperti dalam 1 Korintus bab 6 ayat 20. Ingat di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 13, sementara ini ada 3 perkara yang harus tetap dilakukan, percaya, berharap, dan mengasihi orang lain. Tetapi yang paling penting daripada ketiga-tiganya adalah mengasihi orang lain. Inilah yang setan ingin sembunyikan dari kita dan halang kita tahu terutama dalam Roma bab 8 ayat 38. Aku yakin bahwa tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa lain di angkasa. Baik hal-hal yang berlaku sekarang maupun pada masa yang akan datang, dan juga di Roma bab 8 ayat 39, baik hal-hal yang di langit maupun yang di bumi tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang dapat menghalang Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus. Setan juga coba halang kita tahu Yohanes bab 10 ayat 10 di mana pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merosak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup yang kelimpahan. Ini pun, setan coba jauhi dari kita, yaitu 2 Korintus bab 6 ayat 14 hingga ayat 16, ayat 14. Janganlah coba bekerja sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, karena hal itu tidak sesuai. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat bekerja sama. Cahaya dan kegelapan tidak dapat bersama-sama. Ayat 15, Kristus tidak dapat bersetuju dengan iblis. Orang Kristen tidak mempunyai hal yang sama dengan orang bukan Kristen. Ayat 16, tempat kediaman Allah tidak ada hubungannya dengan berhala. Kita ini tempat kediaman Allah yang hidup. Allah sendiri berfirman, Aku akan tinggal bersama-sama mereka, dan hidup antara mereka, Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Setan coba menarik hati kita dengan barang duniawi seperti di dalam Matius bab 16 ayat 26, apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Setan takut kalau kamu tahu dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 4, tetapi anak-anakku, kamu milik Allah. Kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada pada kamu, lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang yang milik dunia ini. Begitu juga dalam Matius bab 16 ayat 19, Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi, akan dilarang juga di surga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi, akan dibenarkan juga di surga. Sama juga dalam Matius bab 18 ayat 18, ketahuilah, apa yang kamu larang di dunia, akan dilarang juga di surga. Apa yang kamu izinkan di dunia, akan diizinkan juga di surga. Dan kamu akan mendapat kuasa untuk mengusir roh jahat, seperti dalam Markus bab 3 ayat 15, dan dalam Markus bab 6 ayat 13, mereka mengusir roh jahat, menyapukan minyak zaitun pada orang sakit, dan menyembuhkan mereka.
Inilah yang paling ditakuti oleh setan terutama dalam Yakobus bab 4 ayat 7. Oleh itu, taatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kamu. Yesus memberi kita kuasa untuk halau setan seperti dalam Lukas bab 10 ayat 16 dan ayat 17 di mana ayat 16, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mendengar kata-kata kamu, mendengar kata-kataku juga. Tetapi orang yang menolak kamu, menolak aku juga. Orang yang menolak aku, juga menolak dia yang mengutus aku, ayat 17, 72 orang pengikut itu kembali dengan kegembiraan yang besar. Tuhan, kata mereka, roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami memberi. Juga dalam Markus bab 9 ayat 39, Yesus berkata kepada mereka, jangan larang dia, karena tiada seorang pun yang telah melakukan mukjizat dengan namaku, akan segera memburuk-burukan aku. Jadi, tanpa ragu-ragu seperti dalam Matius bab 10 ayat 7 hingga ayat 8 ayat 7 pergilah dan habarlah bahwa, tidak lama lagi Allah akan memerintah, ayat 8 sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkan orang yang mati, sembuhkanlah orang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh jahat. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, maka lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran. Dan di Lukas bab 9 ayat 1 Yesus memanggil 12 orang pengikutnya, lalu dia memberi mereka kuasa dan wibawa untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan penyakit. Begitu dalam Markus bab 16 ayat 17 hingga ayat 18, ayat 17. Kepada mereka yang percaya akan diberikan tanda-tanda ini, mereka akan mengusir roh jahat demi namaku, mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang tidak diketahui. Ayat 18, jika mereka memegang ular atau meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangan pada orang sakit, Sebelum berperang dengan setan, lengkapkanlah diri Anda dengan senjata Allah seperti dalam Efesus bab 6 ayat 12 hingga ayat 18 ayat 12 hal itu, demikian, karena kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa, dan yang memerintah zaman yang gelap ini. Ayat 13 oleh itu, sekarang, pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya pada hari yang jahat, kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian, setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjak sedikit pun. Ayat 14 oleh itu, kamu harus bersiap sedia. Gunakanlah ajaran benar tentang Allah sebagai tali pinggang, dan ketulusan sebagai perisai dada. Ayat 15, hendaklah kesediaan untuk mengisytiharkan berita baik, yang membawa kesejahteraan menjadi seperti kasutmu. Ayat 16, hendaklah kamu sentiasa gunakan kepercayaan kamu kepada Allah sebagai perisai di tangan. Dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah berapi daripada si jahat. Ayat 17, terimalah penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi, dan firman Allah sebagai pedang daripada roh Allah. Ayat 18, lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa, sebagaimana roh Allah memimpin kamu, oleh itu, bersiap sedialah, dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa. Yang penting sekali adalah bertaubat bersungguh-sungguh, ampun dan mengampuni serta melupakan seperti dalam Matius bab 6 ayat 14 hingga ayat 15, ayat 14, jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang di surga pun akan mengampunkan kesalahan kamu. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di surga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Selepas bertaubat 100% dengan kepercayaan 100% terhadap Yesus maka yakin. Matius bab 19 ayat 26 Yesus memandang mereka lalu berkata, hal ini mustahil bagi manusia tetapi Allah dapat melakukan segala perkara. Sama juga di Lukas bab 1 ayat 37 bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Seperti dalam Roma bab 8 ayat 31. Jadi, janganlah berikan peluang kepada iblis seperti dalam Efesus bab 4 ayat 27. Karena lalu roh itu pergi dan memanggil 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Semuanya memasuki orang itu dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada dahulu.
Inilah yang akan berlaku kepada orang jahat zaman ini, seperti disebut dalam Matius bab 12. Perjanjian lama sudah tercatat di Yesaya bab 61 ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 2, Kuasa Tuhan Raja ada padaku, Dia telah memilih aku dan mengutus aku untuk menghabarkan berita baik kepada orang miskin, untuk memulihkan orang yang hancur hati, untuk mengumumkan kemerdekaan kepada orang tawanan, dan pembebasan kepada orang di dalam penjara. Ayat 2, Dia telah mengutus aku untuk mengisytiharkan ketibaan masa bagi Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dia telah mengutus aku untuk menghiburkan orang yang berduka. Berikutnya dalam Markus bab 9 ayat 25, Yesus melihat bahwa orang ramai mula datang berkerumun. Oleh itu Dia memerintah roh jahat itu dengan berkata, roh tuli dan bisu, aku memerintah kamu keluar daripada anak ini dan jangan sekali-kali masuk lagi. Kemudian dalam Markus bab 5 ayat 9 lalu Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Orang itu menjawab, Legiun, karena kami ini banyak sekali, untuk lawan setan degil ini. Kita gunakan 2 Raja-Raja bab 1 ayat 10 dan ayat 12, ayat 10, Elia menjawab, jika saya ini hamba Allah, biarlah api turun dari langit dan membunuh kamu serta anak buahmu, pada saat itu juga api turun dan membunuh pegawai itu serta anak buahnya. Ayat 12, Elia menjawab, jika saya ini hamba Allah, biarlah api turun dari langit dan membunuh kamu serta anak buahmu, pada saat itu juga Allah menurunkan api dan membunuh pengawai itu. Kemudian dalam 2 Samuel bab 22 ayat 15, Dia melepaskan anak panahnya, dan mencerai-beraikan musuhnya. Dia memancarkan kilat sehingga menyebabkan mereka lari. Sama di Mazmur bab 18 ayat 15, Dia melepaskan anak panahnya dan mencerai-beraikan musuhnya. Dia memancarkan kilat sehingga menyebabkan mereka lari. Sama juga di Mazmur bab 144 ayat 6, pancarkanlah kilat dan cerai-beraikanlah musuh Mu, lepaskanlah anak panah Mu supaya musuh lari. Gunakan juga dalam Mazmur bab 21 ayat 13, Raja akan melepaskan anak panah ke arah mereka, dan membuat mereka berpatah balik dan lari. Kemudian, dalam Mazmur bab 64 ayat 4, lidah mereka setajam pedang, kata-kata mereka berbisa seperti anak panah beracun. Dan Mazmur bab 76 ayat 4, di sana Dia mematahkan anak panah musuhnya, perisai dan pedang, serta segala senjata mereka. Akhir sekali di Mazmur bab 45 ayat 6, anak panah Tuanku yang tajam akan menembusi jantung musuh, bangsa-bangsa akan rebah ke bawah. Dari Yakobus bab 2 ayat 20, alangkah bodohnya kamu. Adakah perlu dibuktikan bahwa iman tanpa perbuatan baik itu sia-sia? Matius bab 17 ayat 20, Yesus menjawab, kamu tidak dapat melakukannya, karena kamu kurang percaya kepada Allah. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa saja. Jadi, di Roma bab 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Orang yang hidup menurut tabiat manusia, tidak dapat menyenangkan hati Allah, seperti dalam Roma 8:8. Jadi, di Roma pukul 8:14 orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Sama juga di 2 Korintus bab 6 ayat 17 dan ayat 18, ayat 17, oleh itu, tinggalkanlah orang yang tidak mengenal Allah, dan asingkan diri daripada mereka. Janganlah berhubungan dengan sesuatu pun yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, aku akan menjadi bapa kamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku lelaki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sama dalam Matius bab 12 ayat 50, sesiapa melakukan kehendak Bapakku yang di surga, orang itu saudara lelaki, saudara perempuan. Hal itu demikian, karena dengan rahmat Allah, kamu diselamatkan sebab kamu percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan kurnia Allah. Oleh itu kamu tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal itu. Seperti dalam Efesus bab 2 ayat 8 hingga ayat 9, di Efesus bab 1 ayat 13 hingga ayat 14 ayat 13, kamu juga menjadi umat Allah ketika kamu mendengar berita tentang ajaran benar, yaitu berita baik yang membawa penyelamatan kepada kamu percaya kepada Kristus. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu milik Allah, Allah mengurniai kamu rohnya yang telah dijanjikannya itu. Ayat 14, roh itu jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umatnya.
Hal itu meyakinkan kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya dengan sepenuhnya. Marilah kita memuji kemuliaannya. Jadi, buatlah kerja Tuhan dengan 100% iman dan kepercayaan seperti dalam Bilangan bab 23 ayat 23, tiada mantra ataupun ilmu sihir yang dapat menentang Israel. Orang akan berkata tentang Israel, lihatlah perbuatan Allah. Akhir sekali, dari Matius bab 12 ayat 32, sesiapa yang dengan kata-katanya menentang anak manusia dapat diampuni, tetapi sesiapa yang menghina Roh Allah tidak dapat diampuni, baik sekarang maupun di akhirat. Ini sebab dalam Yohanes bab 1 ayat 1, sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Yohanes bab 6 ayat 63 yang menyebabkan manusia hidup, ialah Roh Allah. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak dapat melakukannya. Kata-kata yang aku katakan kepada kamu datangnya daripada Roh Allah yang memberikan hidup. Jadi Anda mesti ingat, dalam Galatia bab 6 ayat 7, janganlah tipu diri sendiri. Tidak seorang pun dapat memperbodohkan Allah. Seseorang akan menuai apa yang... Terima kasih. Dari John Quimendan. Telefon plus 60127481633. Serta emailnya ialah joequimen@gmail.com.